Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah Bu. baik Bu. Alhamdulillah. Ibu akan bertanya kepada kalian semua, apakah di antara kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Belum Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa konseling kelompok beserta tujuannya. Konseling kelompok adalah proses hubungan interpersonal antara konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok tersebut. Tujuannya untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar dan membangun hubungan yang positif. Apakah sudah paham arti konseling kelompok anak-anak? Sudah Bu. Paham, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada dalam konseling kelompok, yaitu asas kesukarelaan. Jadi kalian sukarela dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini tanpa ada paksaan maupun dari orang lain. Ibu berharap kalian semua mengikutinya lancar ya, tanpa ada halangan suatu pun. Ibu. Baik, sebelum kegiatan dilanjutkan, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Ibu contohkan seperti ini. Nama Ibu Dini Fitriasari, asal dari Pati, hobi Ibu traveling. Dilanjut, kalian yang Mbak berkerudung hijab warna hitam. Ya Bu, perkenalkan nama saya Widatul Aulawi, asal dari Pati, hobinya traveling dan membaca novel. Terima kasih. Hai Mbak Awu, selanjutnya Mbak berhijab biru. Silakan Mbak Afida bisa perkenalkan dirinya supaya teman-temannya tahu semua ya. Perkenalkan, nama saya Afidah Maryati, asal dari Demak, hobi saya membaca. Halo Mbak Afida, silakan Mas Fauzi bisa perkenalan supaya teman-temannya kenal ya. Nama Halo Mas. saya Ahmad Fauzi dari Pati, hobi saya bermain game. Halo Mas Fauzi. Selanjutnya perkenalan untuk Mas Royce yuk. Saya dari Pati, nama saya Mas Rois, hobi saya sepak bola. Gimana Mas Royce? Bisa diperkenalkan dirinya? Bisa. Saya Rois dari Pati, hobi saya sepak bola. Hai Mas Royce. Selanjutnya Mbak Agustin bisa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Agustin, hobi saya berenang, berasal dari Pati.
Terima kasih. Baik, Mbak Agustin. Selanjutnya, kegiatan berikutnya yaitu Ibu akan menjelaskan apa konseling kelompok beserta tujuannya. Konseling kelompok adalah proses hubungan interpersonal antara konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok tersebut. Tujuannya untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar dan membangun hubungan yang positif. Apakah sudah paham? Kegiatan berikutnya yaitu Ibu akan memberikan materi tentang motivasi belajar ya anak-anak. Apakah kalian setuju untuk materi tersebut? Setuju, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan arti dari motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dengan menciptakan serangkaian usaha yang menyediakan kondisi tertentu. Apakah sudah paham? Kalau belum ada yang paham, bisa ditanyakan untuk materi tersebut ya. Sudah paham, Bu? Mohon izin bertanya, Bu. Gimana Mbak Awu? Izin bertanya terkait pengertian dari motivasi belajar itu apa ya? Baik Mbak. Silakan untuk yang menjawab. Dipersilakan ya. Halo, saya mau Iya, silakan Mas. menjawab. Iya, silakan. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Baik, terima kasih ya Mas atas jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Baik Mbak, silakan. Mau bertanya tentang apa? Saya bertanya apa fungsi dari motivasi belajar? Baik, pertanyaannya tentang fungsi motivasi belajar ya. Silakan untuk yang menjawab dari soalnya Mbak Agustin. Fungsi motivasi belajar, Bu. Iya, Saya mau mencoba menjawab, Bu. silakan Mbak. Fungsi dari motivasi dalam belajar adalah sebagai tenaga penggerak untuk mendorong, mengarahkan, dan menentukan seseorang. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu siswa. Siswa melakukan motivasi belajar tersebut untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Terima kasih. Baik Mbak Awu, terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau permainan terlebih dahulu supaya kalian fresh lagi ya. Baik, terlebih dahulu. Perkenalannya itu apa? Menebak nama hewan, inisial hewan, Bu. Seperti cicak itu apa? Inisialnya kayak gitu ya. Kalau tidak ada yang
Kalau yang responnya kurang cepat nanti mendapat hukuman, yaitu hukumannya itu nyanyi nyanyi balonku tapi huruf vokalnya diganti O semua. Harus fokus ya anak-anak. Apakah paham? Ya, Bu. Baik. Bu. Hewan ya inisialnya B itu hewan apa anak-anak? Buaya. Beruang. Terus apa lagi? Ayo, yang responnya kurang cepat dapat hukuman loh. Bebek. Baik, kelihatannya sudah fresh semua ya. Ibu lanjutkan kegiatannya itu masih tanya jawab. Silakan yang mau bertanya lagi. Bu, saya izin bertanya. Baik, Mas, dipersilakan untuk bertanya. Jenis-jenis dari motivasi belajar, Bu. Baik, pertanyaannya tentang jenis-jenis motivasi belajar ya. Jenis-jenis motivasi belajar itu terdiri dari dua motivasi ya. Yang pertama itu motivasi belajar intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua itu motivasi belajar ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contohnya motivasi ekstrinsik adalah diiming-imingi hadiah dari orang tua jika berprestasinya mendapatkan nilai yang lebih bagus. Seperti itu, Mas. Apakah sudah dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, yang lainnya boleh menambahkan jawaban ya. Sudah, Bu, sudah paham. Baik, kalau sudah paham. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada, Bu. Mau bertanya apa, Mas? Tentang apa ya? Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Baik, pertanyaannya itu tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar ya. Ibu akan menjawab. Motivasi belajar ya, cara motivasi belajar itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif dan memanfaatkan media seoptimal mungkin, Mas. Apakah sudah paham? Sudah. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini anak-anak. Tidak, Bu. Jadi Ibu akan mendapatkan kesimpulan membaca siapa ya? Silakan untuk Saya, Bu. dibaca. Baik, Mbak Agustin. Motivasi yang sebuah bermotivasi pelaku yang berada dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan suatu motivasi juga diarti sebagai perbedaan antara dapat dan tidak dapat melaksanakan tugas. Motivasi mampu memberikan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai tertentu. Apakah sudah Mbak untuk kesimpulannya? Ya, Bu. Baik,
Sebelum kegiatan diakhiri, sebaiknya kita semua berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.